Waktu Forum Film Bandung yang tiba-tiba mengagetkan, banyaknya insan-insan film menghadiri Festival Film Bandung. Kalau nggak salah itu di era Deddy Mizwar menjadi wakil gubernur. Dan sepertinya saat itu Deddy Mizwar punya kepedulian dan memberikan support di dalam membantu pendanaan. Apakah itu 100% atau apakah juga dari pemerintah pusat, itu pasti ada campur tangan Deddy Mizwar yang notabene juga sebetulnya adalah ikon film Indonesia. Oh iya, iya. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Bung Adi, Ya. 8 September kemarin berarti ya, kita bicara tanggal 9 September. Saya baca ada pengumuman nominasi untuk Festival Film Bandung. Nah, ini festival lagi nih, kita bicara festival. Ya, Festival Film Bandung yang saya tahu itu dimulai tahun 1987. Artinya Festival Film Bandung ini sudah lewat proses asam garam. Kali pertama dulu kayaknya namanya Forum Film Bandung. Ya. Awalnya Forum Film Bandung, kemudian berubah menjadi Festival Film Bandung. Kalau kita lihat dari 87 sampai 2021, ini kan sudah 30 sekian tahun, Ya. hampir 40 tahun, ya, udah 34 tahun lebih lah ya, lebih kurang lah ya. Jadi artinya cukup lama. Dan yang menarik di Festival Film Bandung ini, mereka tidak memberikan istilah terbaik, tetapi terpuji. Nah, kalau kita menyikapi kata terpuji, berarti yang dipuji kan tidak harus satu, bisa lebih dari satu, gitu loh. Kalau terbaik kan satu, terbaik ya satu, ya kan. Tapi kalau terpuji bisa banyak, gitu. Tapi itu bisa lah. Terbaik banyak juga bisa. Terbaik banyak juga satu, bisa. Dari yang banyak juga bisa, ya. Ya. Tetapi gini, ini kan namanya Festival Film Bandung. Terus ada juga dulu namanya Forum Film Bandung. Tapi kan ini tidak khusus film Indonesia, benar? Tidak, yang saya tahu mereka menilai film-film yang diputar di bioskop, feature film, dan juga film televisi. Dan juga mereka menilai film-film asing. Nah, kayak festival film internasional malah. Ya mungkin ini lebih istimewa ya, artinya Meskipun dia hanya dari segi kompetisinya ya. Meskipun dia secara lokal itu adanya di Bandung, tetapi mereka berani menilai juga film-film asing gitu. Itu yang luar beredar biasa. Di pasaran, yang industri ya. Yang di industri. Jadi memang Festival Film Bandung ini memang masih menilai film-film dalam konteks industri. Baik industri film bioskop, industri film televisi. Ya, ketika sekitar tahun berapa itu ya, Festival Film Bandung tiba-tiba meningkat tajam. Yang semula sederhana di satu hotel, tiba-tiba ada siaran langsungnya di SCTV. Tiba-tiba orang-orang Jakarta, orang-orang film berduyun-duyun ke sana. Ya. Nah ini karena apa? Karena pendanaan, pembiayaan. Kalau tidak salah bahwa itu terjadi karena ada suntikan bantuan pemerintah yang hampir 1 miliar. Dari pemerintah Jawa Barat kan? Atau Wali Kota Bandung? Enggak, dari kalau tidak salah itu dari kementerian waktu itu. Festival Film Bandung kelihatannya bagus ya. Apakah karena kebetulan di Jawa Barat, di Bandung, ini pernah pejabat tingginya di tingkat itu punya latar belakang perfilman. Misalnya kita kenal siapa? Deddy Yusuf. Belum lama ini ada juga Deddy Mizwar jadi wakil gubernur. Ya. Apakah karena itu? Waktu Forum Film Bandung yang tiba-tiba mengagetkan, banyaknya insan-insan film menghadiri Festival Film Bandung. Kalau nggak salah itu di era Deddy Mizwar menjadi wakil gubernur.
Dan sepertinya saat itu Deddy Mizwar punya kepedulian dan memberikan support di dalam membantu pendanaan. Apakah itu 100% atau apakah juga dari pemerintah pusat, itu pasti ada campur tangan Deddy Mizwar yang notabene juga sebetulnya adalah ikon film Indonesia. Oh iya, jadi itu. Saya pikir ada pengaruh. Sekarang dia juga ketua persatuan. Apalagi beliau tidak pernah absen di dalam aktivitas perfilman. Beliau pernah menjadi ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Beliau sekarang menjabat sebagai ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia dan masih aktif berproduksi. Saya pikir bahwa pasti ada campur tangan Deddy Mizwar di dalam menumbuh kembangkan. Jadi kapan-kapan ada pemilihan gubernur atau pemilihan presiden, lalu salah satu calon adalah punya latar belakang film, ada bagusnya juga dong kita dukung sebagai orang film supaya perfilman bisa mendapat kemajuan. Bisa iya, bisa enggak, tergantung manusianya, tergantung kepeduliannya. Ada juga orang-orang film yang menjadi anggota dewan, begitu jadi anggota dewan tidak ada bau-bau filmnya. Ya, karena kan banyak juga artis-artis menjadi anggota DPR, tapi kan nggak ada bau filmnya. Ya, memperjuangkan film di DPR nggak terasa. Tidak terasa. Jadi kembali berpulang kepada individu-individu yang bersangkutan gitu. Artinya bahwa kita tahu lah bahwa film itu kan salah satu aspek, ya kan, dari banyak aspek kehidupan lainnya yang harus dipikirkan oleh pejabat publik, ya kan. Nah, tetapi kalau juga misalnya itu juga diberikan catatan, tentunya kan ada perhatian-perhatian yang bisa menumbuh kembangkan itu, baik itu dari kepala daerah, ya kan, atau dari wakil rakyat di DPR yang latar belakangnya film. Tentunya sebetulnya itu adalah satu hal yang bisa dimaksimalkan di dalam memperjuangkan film. Karena kita tahu lah film bukan sekedar barang hiburan, barang industri, bukan juga hanya, tetapi sudah menjadi peranata sosial. Ini dan, kata undang-undang nih, bukan kata saya. Dan juga sebagai komoditas dagang yang bisa menghasilkan pundi-pundi bagi devisa negara juga. Gitu. Soalnya kan begini, selain tadi ya anggota DPR, banyak juga loh di daerah-daerah itu di tingkat kabupaten atau di tingkat kota tuh artis-artis film naik menjadi pejabat, tapi kayaknya tidak otomatis di sana film terus terasa. Enggak ya, itu yang saya bilang tadi, berpulang kepada mereka sejauh mana mereka menempatkan film adalah sesuatu yang harus digarisbawahi untuk kemudian diperjuangkan di dalam penumbuh kembangannya di daerah mereka. Ya berpulang kepada mereka. Ya. Ya, kembali kepada Forum Film Bandung nih ya. Nah, ini kan masih nominasi, sempat baca nggak nominasi? Ya, baca sepintas gitu. Kalau kita melihat bahwa judul-judul filmnya, judul-judul film televisinya, pemain-pemainnya yang masuk dalam nominasi, ya sebagian besar adalah film-film yang populer, karya TV yang digemari, yang ratingnya tinggi, pemain-pemainnya yang juga lagi digemari. Sebagian besar masih dikuasai oleh popularitas, nama-nama yang mempunyai nilai-nilai popularitas yang baik gitu. Kalau kita cermati Bung Adi ya, hal lain lagi nih. Kalau Festival Film Indonesia ini kan kemarin kita bilang adalah lebih banyak ahli-ahli film gitu ya, yang menilai ataupun bahkan yang menyelenggarakan dan melaksanakan. Kalau Festival Film wartawan, jelas para wartawan, jurnalis mungkin di sana ada beberapa kritikus. Nah, kalau film Bandung ini kan kayaknya memang unsur-unsur masyarakat. Di sana saya kenal ada yang latar belakangnya penulis, ada latar belakangnya orang film seperti Pardes, ada yang memang aktivis, ada juga mahasiswa dan sebagainya. Menurut Anda ini yang lebih representatif untuk mewakili masyarakat ataukah bagaimana? Iya, artinya kalau yang saya tahu dimulai dari Forum Film Bandung itu dimulai dari kan budayawan, tokoh-tokoh kebudayaan di Jawa Barat yang menggagas, memprakarsai Forum Film Bandung. Nah, kemudian penilai-penilainya itu disesuaikan, disempurnakan seiring dengan perjalanan sehingga melibatkan banyak unsur-unsur yang mewakili disiplin ilmu yang berbeda. Artinya ini menjadi yang menarik, artinya ini menjadi ragam
menilai film dari setiap festival film di Indonesia yang mempunyai warna-warna yang tidak sama. Ini kan menjadi menarik. Dan yang lebih menarik lagi adalah nanti hasilnya juga berbeda. Kebanyakan kan selama ini begitu. Ya. Yang terbaik di FFI film apa, terpuji di Ya. FFI film apa, nanti nggak tahu ini di wartawan film apa, kan begitu. Iya. Nah ini keragaman tadi. Iya. Tetapi ini cukup mendidik masyarakat bahwa istilah terbaik, terpilih, terpuji atau apapun namanya itu pada akhirnya memang tergantung subjektivitas dari penilai. Dan kemarin kita bilang bahwa reputasi atau marwah sebuah penghargaan itu tergantung bagaimana masyarakat mempercayai dari para juri atau para penilai itu. Nah, Festival Film Bandung menurut Anda tingkat kepercayaan masyarakat gimana? Ini pendapat saja. Kalau saya melihat selama ini kan tidak banyak ya kita dengar kritik-kritik tentang penyelenggaraan penilaian Festival Film Bandung. Penilaiannya tidak banyak. Artinya kita bisa mengatakan bahwa hasil penilaian itu secara garis besar diterima dengan baik. Ya, sambil mengingatkan juga ya, kita merawat ingatan Bung Adi, Bandung ini memang dalam kaitan film memang tidak jauh dari banyak catatan sejarah. Karena film-film pertama lahir dari Indonesia ini kalau nggak salah juga Lutung dari Kasarung. Bandung. Lutung Kasarung dimulai diproduksi di Bandung 1928. Ya, 26. Kemudian dulu ada film Pareh, itu Albert Baleng itu juga di Garut. Albert Baleng juga di sana. Kemudian Usmar Ismail dengan Darah dan Doa syuting hari pertamanya juga di Bandung. Jadi Bandung ini memang menjadi kata kunci dari industri produksi film Indonesia. Bioskop lahir juga banyak Bandung, selain yang pertama di Jakarta, Bandung. Jadi Bandung ini memang menjadi bagian yang penting di dalam perjalanan film Indonesia. Ya, jadi Bandung memang pantas lah untuk dan sekarang FFB dan sekali lagi saya mengingatkan FFB ini yang merintis adalah masyarakat perfilman dan siapa-siapa bahwa sekarang mendapat fasilitas dari negara itu bagus-bagus juga. Kalau artis-artis dari Bandung juga banyak juga. Banyak sekali kalau kita lihat seperti yang dulu-dulu lah ya, seperti Titin Sumarni, seperti Rahmat Hidayat, seperti banyak nama lah yang kita kalau masa-masa angkatan Anda salah satunya Lenny Marlin. Terus siapa? Banyak yang main jadi Mak Lampir itu juga Bandung. Meriam Bellina dari Bandung juga. Meriam Bellina itu lahir di Bandung. Festival Film Bandung, dan kita akan melihat juga festival-festival yang lain di Jakarta juga akan ada namanya Festival Film Internasional yang dimulai dari Jakarta Film Week dan lebih didahului lagi dengan Jakarta Film Fun. Akan kita bahas di channel yang sederhana ini juga. Sampai jumpa. Kronik Film Sinematek.